Kita lanjutkan dari video yang sebelumnya. Jadi, jika kita tidak tahu berapa nilai simpangan baku atau standar deviasi dari populasi atau kita yang sebut sebagai sigma, maka kita bisa menggantinya menjadi simpangan baku sampel atau kita sebut sebagai S. Nah, tetapi memang dengan melakukan hal ini, maka akan menimbulkan lebih banyak lagi ketidakpastian karena yang kita ambil adalah data dari sampel. Makanya kenapa untuk pendekatan ini sebaiknya digunakan untuk distribusi normal, distribusi T, bukan distribusi normal. Nah, jadi asumsi yang digunakan di sini adalah kita tidak tahu standar deviasi dari populasi. Kita bisa mengasumsikan bahwa si populasi kita memang sifatnya berdistribusi normal. In case tidak pun, kita misalnya bisa menggunakan dengan jumlah sampel yang besar, ya misalnya minimal 30 bisa. Yang kita gunakan adalah distribusi T, di mana sebenarnya rumusnya tidak jauh berbeda dengan yang tadi, ya. Sebelumnya rumus kita seperti ini, ya, di mana X bar plus minus Z alfa per 2 kali si standar deviasi populasi dibagi akar N. Nah, bedanya di sini, ya, X bar tetap plus minus, di sini tadinya Z menjadi T dikali dengan tadinya standar deviasi populasi menjadi standar deviasi sampel dibagi dengan akar N. Jadi sama semua. Hanya berbeda di T dan S-nya saja. Nah, untuk distribusi T itu akan ada yang namanya degree of freedom atau DF. Oke. Nah, di sini degree of freedom itu adalah jumlah pengamatan yang bebas bervariasi setelah rata-rata sampel telah dihitung. Ya, intinya mah seperti itu. Nah, pengamatan bebas ini untuk beberapa kebutuhan itu akan berbeda-beda cara perhitungannya. Kalau untuk yang di kasus ini, perhitungan degree of freedom-nya adalah N kurang 1. Oke. Jadi misalnya kita mau ngambil rata-rata dari 3 angka dan kita kasih tahu bahwa nilainya 8 ya. X1-nya 7, X2-nya 8. Berarti harusnya kita bisa tahu dong X3-nya. Oke. Nah, berarti nilai X3-nya itu tidak bervariasi. Oke. Nah, oleh karena itu, makanya kenapa degree of freedom itu nilainya N kurang 1. Jadi dua angka sebelumnya itu bisa bervariasi, sedangkan angka terakhir tidak. Contohnya seperti itu. Kenapa alasannya N kurang 1. Nah, untuk variabel random distribusi normal, rumus yang kita gunakan adalah T sama dengan X bar kurang mu per S per akar N. Oke. Nah, untuk distribusi T, tabel yang ada di buku kalian, itu bisa kalian lihat. Nah, di situ dia menggunakan sifat area seperti ini. Dia menggunakan juga kumulatif probabilities. Jadi dia melihat datanya yang ini. Kalau yang upper tail-nya berarti dia melihat yang sebelah kanan ini. Nah, untuk distribusi T berarti kita bukan two tail ya, bukan 2 ekor yang menjadi ada alfa, tetapi hanya 1. Ya. Nah, di sini cara penggunaannya seperti apa? Misalnya kita cek dulu degree of freedom kita, kumulatif probabilitas yang kita mau inginkan berapa. Misalnya saya mau menggunakan 97,5%, berarti ngambilnya di sini. Oke. Terus habis itu degree of freedom-nya kamu hitung. Misalnya kalian ada N-nya 100, berarti N kurang 1 berarti 100 kurang 1 jadi 99. Berarti nilai T-nya adalah untuk si alfanya adalah 0,25, itu adalah 1,9842. Seperti itu cara mencari nilai T. Oke. Nah, ini adalah perbandingan ya, perbandingan nilai T dan Z. Oke. Kita lihat dengan confidence interval yang sama, confidence level yang sama. Jika T kita nilainya semakin besar, dia akan semakin mendekati nilai Z. Makanya kenapa jika kalian memang mau menggunakan pendekatan yang istilahnya sangat mendekati distribusi normal kita, itu kita bisa menggunakan nilai N yang banyak. Gitu ya. Terus di sini kita tahu tadi ya, ini ada upper tail, ada cumulative probability. Kalau kalian bingung mau pakai kumulatif atau upper tail, biasa kita menggunakan upper tail sih sebenarnya, karena yang kita lihat adalah alfanya kan, nilai alfanya. Kalau yang di sini kita menggunakan dia alfa per 2 kalau rumusnya ya. Di sini alfa per 2. Oke. Karena diasumsikan bahwa si distribusi T ini akan mencerminkan distribusi normal. Jadi tetap alfa per 2 yang kita gunakan.
Oke. Jadi kalau dilihat di sini jika degree of freedom-nya 2, upper tail-nya adalah 0,05 ya, alfa per 2-nya 0,05. Karena alfanya adalah 0,1, maka nilai area di sini ya, nilai titik di sini ya, itu adalah 2,92. Seperti itu. Jadi misalnya contoh kita ada random sample di mana n-nya 25, x bar-nya 50, s-nya 8. Confidence level-nya 95%. Berarti degree of freedom-nya adalah 25 kurang 1 yaitu 24. T alpha per 2-nya karena confidence level 95% berarti alfanya adalah 5%. Jadi alpha per 2 adalah 0,025. Tinggal dihitung, dicari di tabel distribusi T-nya kita. Kita cari nilai T untuk 0,025 dengan degree of freedom 24 berapa? Dapatnya 2,0639. Nah, nanti tinggal kita hitung aja menggunakan rumus yang tadi sudah tersetatkan di awal. Jadi X bar plus minus T alpha per 2 kali S bagi akar N. Jadi dapat nilai di sini data dia adalah antara 46,698 sampai 53,302 ya. Nah, untuk menafsirkan interval ini, kita perlu mengasumsikan bahwa populasi kita mengambil sampel itu asumsinya distribusi normal ya. Terutama kalau misalnya nilai data kamu kurang dari 30, karena ini N-nya adalah 25. Nah, untuk memastikannya, kita bisa periksa dengan menggunakan normal probability plot atau box plot. Apakah benar data kalian berdistribusi normal atau tidak. Nah, misalnya di example 8.3 kalian bisa lihat ada contohnya juga ya, dia punya data beragam-ragam, oke. Nah, di sini juga dikasih tahu bahwa dia nggak ada data sama sekali untuk yang sigma untuk standar deviasi populasi ya. Di sini hanya dikasih tahu bahwa kita punya data seperti ini, terus dia ingin menghitung confidence intervalnya dia. Oke. Nah, terus dia mencoba, karena dia memang ini data sampel, bukan data asli ya, bukan data populasi, maka dia mencoba menghitung menggunakan box plot ya, atau normal probability plot untuk melihat apakah memang datanya normal atau tidak. Ya, tapi kalau berdasarkan data gambar ini ya sayang sekali datanya bukan distribusi normal seperti itu. Ya. Cuman memang kadang-kadang ada yang melakukan pendekatan bahwa kalau diberikan kalimat asumsi itu kita bisa menggunakan kalimat itu. Jadi kalau misalnya meskipun data kita ternyata tidak normal, kita bilang bahwa diasumsikan data kita normal, maka tetap bisa lakukan si distribusi T-nya ini. Nah, di sini ada rumusnya. Oke, ini adalah hasil sebenarnya, ini bukan rumus. Nah, ini hasilnya dapat dari mana? Nanti ada yang pH statnya di akhir kita akan tahu. Nah, sebenarnya hasil dari perhitungan ini akan sama dengan hasil yang kalian hitung juga gitu ya. Dari hasil perhitungan ini, kalau kalian menggunakan cara entah toolpack atau phstat, ini dia akan muncul data seperti ini. Nanti otomatis dia akan ngasih tahu standar deviasi sampel. Ini kita yang ngisi sebenarnya. Standar deviasi sampel kita berapa, rata-rata berapa, ukuran sampel berapa, confidence level yang kita inginkan berapa. Nah, dia akan menghitung yang ini. Jadi kita tahu T value-nya berapa, terus degree of freedom dia langsung otomatis jadi 26. Ini otomatis dihitung dari sana. Ketika kita melakukan phstat atau toolpack, lalu standar errornya ini, intervalnya ini. Nah, mungkin untuk standar error dan interval tidak perlu diperhitungkan, yang perlu kalian perhatikan adalah confidence intervalnya juga dari hasil ini. Nah, ini berarti dia antara 33,89 sampai 53,89. Nah, hal ini samakan dengan yang ada di perhitungan manual seperti itu. Di sini tetap sama ya, kalian harus mengatakan bahwa kita yakin 95% bahwa data kita rata-ratanya berada di antara nilai 33,89 sampai 53,89. Nah, ingat rata-rata yang kita stat di sini adalah rata-rata populasi ya, bukan sampel seperti itu. Nah, berikutnya kalau kalian mau mencoba menggunakan confidence interval dengan data proporsi. Nah, untuk perhitungan proporsi ini kita menggunakan lambang mu
ya. Kalau untuk populasi, kalau untuk sampel P. Nah, ingat bahwa distribusi proporsi sampel itu bisa kita katakan normal kalau ukuran sampelnya besar. Nah, standar deviasinya menggunakan rumus ini ya. Standar deviasi P-nya adalah akar dari Pi kali 1 kurang Pi dibagi N. Untuk memperkirakan data sampel sebenarnya kita menggunakan perhitungan ini. Karena ini Pi ya, sebenarnya kan Pi untuk proporsi populasi, karena kita sampel jadi tinggal diganti P. Jadi asal muasal kenapa datanya menjadi ini, standar deviasinya menjadi rumusnya seperti ini dari sini. Ya, jangan lupa kalau untuk confidence interval kan rumusnya adalah data kamu rata-ratanya plus minus dari si point estimate kamu. Point estimate plus minus critical value dikali dengan si standar deviasi. Ya, jadi point estimate-nya kita adalah P di sini, plus minus nilai critical value-nya kita menggunakan nilai Z alpha per 2, dikali dengan standar deviasinya adalah akar dari P kali 1 minus P dibagi N. Seperti itu. Tapi ingat, ini boleh digunakan hanya jika nilai X kamu lebih dari 5, dan nilai N kurang X itu lebih dari 5. Itu aturannya. Kalau misalnya tidak, itu ada cara lain. Bukan yang ini yang kita gunakan. Nanti kita akan pelajari. Nah, misalnya kita punya data sampel acak 100 orang, ya. 100 orang, dari 100 orang ada 25 orang kidal. Nah, kita mau coba cek interval kepercayaan atau confidence level dia itu 95% proporsi sebenarnya orang kidal. Berarti hal yang menarik dari kita itu adalah kidalnya kan. Berarti kalau kita stat di sini untuk proporsinya itu adalah kidal ya, jumlah orang kidal dibagi dengan total, berarti 25 bagi 100 ya. Makanya P-nya jadi 25 bagi 100. Oh ya, sebelumnya kita stat dulu. Apakah benar tadi ya nilai si X-nya lebih dari 5, X-nya 25. Ya, berarti lebih dari 5. Oke. Terus N min X itu berarti 100 kurang 25 kan 75. Berarti memang dia lebih dari 5. Berarti aman. Oke, kita bisa menggunakan. Nah, selain itu udah sih, sebenarnya cuma itu aja. Terus kita kalau udah aman semua, karena ini dan berarti dua-duanya harus terpenuhi ya. Lalu kita hitung P plus minus Z alpha per 2, karena 95% berarti 1,96, kali akar dari P-nya 0,25, kali 1 minus P 0,75, dibagi dengan N-nya 100. Dapat nilainya adalah 0,1651 sampai 0,3349. Jadi, kita bisa mengatakan kesimpulannya, kita yakin 95% bahwa persentase sebenarnya dari orang kidal di dalam populasi ini adalah antara 16,51% sampai 33,49%. Kenapa diubah menjadi persentase? Karena proporsi, kan? Biasanya dalam bentuk persentase seperti itu. Nah, selain tadi, untuk confidence interval, seperti yang saya ingatkan, kita juga akan mempelajari mengenai bagaimana mengukur ukuran sampel. Nah, ukuran sampel ini akan mengikuti yang tadi, confidence interval kita. Oke, karena kita harus tahu dong apakah sampel yang kita gunakan sudah tepat apa tidak. Nah, untuk menentukan ukuran sampel, kita harus menentukan juga tadi data kalian tuh apa. Datanya data yang numerik atau categorical. Ya, kalau numerik pakai yang mean, kalau numerical pakai yang proporsi. Untuk ukuran sampel, kita berarti harus tahu mau nilai errornya berapa. Ya, nilai errornya kita sebut sebagai E atau margin error atau sampling error. Ini adalah jumlah ketidaktepatan dalam estimasi dari parameter populasi yang kita miliki. Ya, tuh. Nah, untuk yang sifat datanya numerical atau untuk yang ukurannya mean ya, yang harus kita tahu itu adalah berapa level of confidence-nya ya. Terus berarti kita bisa menghitung 1 minus alfanya berapa. Untuk menentukan nilai critical value-nya, kemudian berapa nilai error yang kita inginkan dan nilai standar deviasi atau sigma populasi yang dimiliki. Oke. Jadi ini menggunakan rumus yang kita miliki tadi sebelumnya ya. Dimana sebenarnya plus minus ya. Sebenarnya untuk di sini kita menganggap bahwa apapun setelah plus minus itu kita anggap sebagai adalah error. Oke. Nah, berarti sebenarnya Z alpha per 2 kali sigma per akar